guys, welcome back to my digital journal. A review here, welcome. So di video kali ini aku bakal bahas tryout PAMIFA yang ke-18. Jadi buat teman-teman yang ingin akses PDF-nya juga bisa klik link my description. Dan aku juga mau ngucapin congratulations, semangat buat teman-teman semua yang udah sering membagikan progres belajar setelah nonton video-video dari channel ini. Semoga teman-teman lain juga ikut menjadi termotivasi nih lihat progres teman-teman di LBE ini. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, ini dia untuk ke PPT-nya. Kita mulai dari soal nomor 1 sampai 7 dulu. Di sini ada teks yang berupa opinion thread ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada pertanyaan tentang the word swollen in Dapot Pasir Post is closest in meaning to. Nah, ini adalah tipe soal sinonim ya teman-teman, karena menanyakan sesuatu yang closest in meaning to. Gimana tuh kita untuk tahu kira-kira dia sinonim terdekatnya apa? Nah, teman-teman lihat dulu nih, emang konteks masalahnya ada apa di sini. Kan kalau swollen itu ada di Dapot Pasir ya. Dia bilang, karena dia sedang menjawab punyanya Danul Panapi, because the finger is already swollen, you may need more than one method. Nah, karena si jarinya yang Danul Panapi ini udah swollen, kamu bisa membutuhkan lebih dari satu metode. Nah, memang swollen itu apa? Kita lihat dulu masalah yang ada di Danul Panapi, karena dia sedang menjawab ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia sedang memakai ring ya, cincin. Tetapi ternyata cincinnya itu tuh jadi stuck teman-teman. I slip it onto my ring finger without realizing how small it was. Jadi kekecilan cincinnya. Dia bangun pagi-pagi udah nge-stuck painfully. Berarti kalau kita lihat di sini ternyata jarinya tuh membesar sehingga si cincinnya tersebut menjadi kecil. Nah, berarti coba kita lihat dari masing-masing opsi. Yang A itu ada inflamed. Inflamed itu apa? Artinya inflamasi. Inflamasi itu sebutan medis untuk sesuatu yang meradang. Nah, ini bukan ya, karena nggak ada tanda-tanda yang dia itu jadi radang atau yang disebut oleh si Danul Panapi ini. Enlarge itu artinya membengkak atau membesar. Nah, ini jawabannya yang betul ya teman-teman, karena tadi situasinya ternyata ringnya itu stuck di jarinya. Jadi udah pasti si jari tersebut adalah membengkak. Contracted itu artinya menyusut. Nah, kalau menyusut justru antonimnya ya teman-teman, pasti nggak bakal nge-stuck ringnya itu di jarinya orang tersebut. Expanded itu artinya memuai. Nah, nggak sesuai konteks ya, karena kalau memuai itu biasa berkaitan dengan benda, terus gas. Terakhir ada wrinkled, itu artinya adalah keriput. Ini juga nggak mungkin keriput, karena kalau keriput kan biasanya kalau jari kita tuh lagi dimasukkan ke dalam air, kan itu jadi keriput. Nah, kalau di sini kan kondisinya ringnya nggak bisa terbuka. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman, enlarge. Sekarang let's go to number 2. Number 2, what is the main idea of the entire thread? Nah, ini adalah menanyakan main idea dari keseluruhan thread ini. Kalau kita lihat di sini ABCDE-nya itu agak berbeda nih stylenya. Karena kita harus membaca kira-kira contributors atau orang-orang yang berkontribusi pada diskusi ini tuh apa sih tipsnya yang diberikan mereka kepada masalah Danul Panapi. Nah, langkah pertama ada teman-teman baca dulu isunya apa di sini. Tadi kita udah baca isunya, ternyata dia itu mau ngelepasin ringnya, cincinnya dari finger, tapi nggak bisa karena dia tiba-tiba jarinya itu membengkak. Nah, terus kita lihat nih dari kalimat pertama masing-masing pembicara ya, karena kalau main idea bisa dilihat dari kalimat pertama dan akhirnya. Kalau kita lihat punyanya Uduk Warofi, itu dia ngasih cara untuk memasukkan tangannya itu ke air yang ternyata ada esnya. Nah, berarti Uduk Warofi itu pakai ice water. Terus sekarang kita lihat yang kedua. Ada Dapot Pasir, dia bilang kamu bakal butuh lebih dari satu metode nih. Terus dia ngejabarin tuh bisa. Start by raising your hand above, tangannya itu diletakkan di atas. Terus juga bisa cooling the finger, pakai es ya. Berarti sama kayak punya Uduk Warofi. Terus dia juga cara terakhirnya pakai warm water, berarti air yang hangat. Dan juga banyak sekali soap ya, pakai sabun. Berarti di sini itu adalah dia memberikan lebih dari satu cara ya teman-teman. Oke, sekarang Dika Tarman. Dika Tarman itu menggunakan trik pakai Windex. Windex itu katanya bisa beraksi seperti lubricant, jadi menjadi pelumas. Terus juga sebagai mild astringent. Astringent
Astringent itu artinya adalah sesuatu yang fungsinya untuk pengecil ya. Dan mild itu berarti pengecil dengan cara ringan. Berarti ini cara lain ya teman-teman pakai Windex. Terus super copy itu menggunakan metode benang, string method. Nah berarti ini cara beda lagi. Samudra Pakan dia bilang, kamu tunggu aja sampai kamu sober. Sober itu artinya sadar dan tidak dibawa pengaruh alkohol. Terus terakhir, dia juga bilang, kamu bisa mencari medical help nih, bantuan dari medis, kalau kamu sudah nggak ada cara lain. Nah, berarti kalau kita lihat, di sini orang-orangnya tuh menjawab dengan tips yang berbeda-beda, mulai dari cara yang sederhana sampai meminta pertolongan medis. Sekarang kita lihat di masing-masing opsi. Kalau yang A itu artinya generally agree, semuanya tuh setuju kalau reducing swelling itu adalah penting sebelum akhirnya mencoba untuk remove stalk ring. Nah, padahal semuanya nggak semuanya setuju ya kalau reducing swelling. Buktinya tadi Samudra Pakan kan bilang tunggu aja sampai sober. Sepur Kopi bilang langsung aja pakai benang. Jadi nggak semuanya setuju kalau mengurangi bengkaknya. Terus yang B, while several tricks exist, the discussion emphasize that most home remedies are ineffective. Nah ini salah karena kalau di B itu menekankan nih, kalau sebagian besar perawatan rumah itu nggak efektif. Salah justru kalau kita lihat sebagian besar orang itu adalah semua pakai perawatan yang mudah ada di rumah. Kecuali tadi Samudra Pakan itu dia bilang kamu bisa mencoba medical help. Berarti yang B eliminasi. Kalau kita lihat yang C, the thread highlights creative household methods such as oil, string, and Windex, showing that ingenuity often replaces medical tools. Jadi katanya metode-metode yang kreatif dari rumah tangga, seperti pakai minyak, pakai benang, pakai Windex, itu menunjukkan nih kalau ingenuity itu artinya adalah kecerdikan, seringkali itu menggantikan peran medis atau alat-alat medis. Salah ya, karena kalau kita lihat, nggak ada tuh yang bilang kalau kita nggak perlu pakai pertolongan medis. Sekarang kita lihat yang D. The discussion presents multiple strategies from household tricks to professional help. Nah ini jawaban yang tepat nih teman-teman, karena memang kita adalah mempresentasikan berbagai strategi dari trik rumah tangga, bahkan sampai pertolongan profesional yang bisa membantu melepas secara aman ya, buat ring stuck on a swollen finger. Berarti jawabannya adalah yang D. Terus kalau yang E kenapa salah? Coba kita breakdown. Konsensus berarti persetujuan dari thread ini adalah waiting for natural recovery or sobriety is the safest path before trying any removal method. Salah ya, di sini bukan orang-orang bilang kita menunggu aja secara pasif atau nunggu aja kita sobriety, menunggu sadar sebelum akhirnya kita mencoba metode penglepasan. Salah ya, karena kalau kita lihat nggak ada yang bilang kita pasif aja, tapi justru di sini ada orang-orang yang menggunakan benang, terus ada yang menggunakan Windex, jadi bukan kita pasif saja. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman. Dan cara cepat ya sebenarnya triknya, kalau teman-teman nih udah ngelihat baca pola main idea itu orang-orang punya metode yang berbeda, teman-teman cari yang kira-kira opsinya itu adalah seperti ada kata multiple strategies gitu kan, itu berarti strateginya lebih dari satu, atau misalnya ada multiple methods, jadi metodenya ada banyak. Jadi jangan sampai pilih yang kayak semua orang setuju, karena di sini tentunya punya metode masing-masing ya teman-teman. Oke, sekarang let's go to number 3. What is Samudra Pakan's main purpose in writing their comment? Nah, kita berarti baca punyanya Samudra Pakan's-nya aja. Kenapa sih dia komen? Nah, kita baca. Kalau pertanyaannya Danul Panapi kan tadi dia mau tahu ya cara menangani masalah swelling ini. Terus Samudra Pakan bilang, oh, you may want to wait until you are sober. Nah, kalau kita lihat ada kata you may want to wait, dia lagi memberi saran nih kayaknya, kamu mungkin bakal mau menunggu sampai kamu itu adalah sober atau mulai kamu sadar. Karena alkohol itu menyebabkan inflamasi dan swelling, kebengkakan, maka kalau misalnya kamu tunggu alkoholnya itu metabolize atau dicerna dulu, itu bisa mengurangi pembengkakan gitu. Berarti kan di sini adalah dia sedang memberikan apa teman-teman? Saran ya atau suggestion. Nah, berarti kalau misalnya dia bilang suggestion, ada dua kemungkinan jawaban.
Cari di opsi yang ada kata kayak to suggest atau to advise. Itu menunjukkan itu mereka sedang memberikan saran. Nah, di sini ada nggak yang ada kata to suggest sama to advise? Ada di opsi yang D. Dia bilang to suggest waiting for alcohol-induced swelling to subside and to recommend medical help if needed. Nah, itu betul banget ya, karena dia sedang menyarankan bahwa kalau pembengkakan yang disebabkan oleh alkohol ya, induced itu artinya disebabkan, itu untuk mereda dulu, subside, terus nanti dia juga merekomendasikan untuk ada pertolongan medis jika dibutuhkan. Nah, itu jawabannya D udah tepat ya teman-teman. Sedangkan yang lain itu bukan saran, kayak to explain kan malah menjelaskan, to describe step by step kan berarti menjalankan langkah praktis ya, nggak mungkin. Persuade itu sedang mencoba mengajak atau meyakinkan, dan yang E, to argue, itu kan dia sedang berargumen atau sedang memberikan pendapat dia. Nah, itu adalah kurang tepat. Yang lebih tepat kalau udah ada kata to suggest, to advise, sama satu lagi adalah to recommend ya teman-teman, kalau isinya tuh berupa saran. Oke, jadi jawabannya adalah D. Sekarang let's go to number 4. Who emphasized that a specific spray could act in two ways by helping the finger contract while also easing the rings movement. Nah, di sini adalah scan kata kunci yang paling unik. Nah, yang paling uniknya apa nih, teman-teman? Ada kata specific spray gitu. Karena specific spray kan berarti maksudnya metode yang digunakan untuk bisa mengambil ringnya tersebut dari jari kita. Nah, kita coba lihat scanning, cari yang ada kata spray. Uduk warofi, apakah ada? Tidak ada ya. Terus dapot pasir juga tidak ada. Nah, terus di sini ada Dika Tarman, itu dia bilang, ada spray a little around the ring, twist gently and slide it off, less messy than butter or oil. Nah, dia ada menggunakan spray tertentu, dan spray ini yang dinamakan adalah Windex ya teman-teman. Nah, itu adalah berarti betul ya, langsung ketemu. Ternyata caranya adalah dia dengan melakukan spray di sekitar si cincinnya, lalu diputar secara perlahan, twist gently, baru nanti slide it off, terus nanti bisa dikeluarkan dari cincinnya tersebut. Berarti jawabannya adalah langsung ketemu ya, Dika Tarman. Oke, sekarang kita let's go to number 5. Nah, di number 5 ini, among the methods shared by the authors, which of the following is not mentioned in the opinion thread above? Nah, kira-kira di bawah ini, mana sih yang nggak termasuk metode yang disarankan oleh para pembicara? Kalau ketemu soal seperti ini, tipsnya, yang udah pertanyaannya kayak not mentioned, atau false, ada kata which statement is false, atau except. Nah, teman-teman langsung tipsnya itu langsung scanning opsinya aja. Terus kita lihat keywordnya tuh di soal. Nah, sekarang kita dari A. Scanning utamanya adalah mereka mendinginkan fingernya. Nah, tadi masih ingat di punya siapa? Di Uduk Warofi ada ya. Karena dia bilang putting your hand in a bowl of ice water for a few minutes. Nah, berarti kan dia mau menyimpan tangannya tuh di dalam ice water supaya dingin. Berarti yang A itu disebut. Terus kita lihat cooling the finger juga itu ada di punyanya Dapot Pasir ya. Jadi ini dia masih mentioned. Kalau yang B, menggunakan cairan rumah tangga. Oke, cairan rumah tangga kita coba cari di sini. Oke, di sini itu ada punya di Uduk Warofi karena dia bilang apply something slippery. Coba kita apply sesuatu yang licin seperti olive, pakai vegetable, coconut oil. Berarti kan itu cairan rumah tangga ya, karena minyak-minyak itu tersebut. Berarti jawaban B itu ada. Compressing the finger with a string, menggunakan benang. Nah, kalau kita lihat di sini yang punya benang itu tadi punya siapa? Punya Sepur Kopi ya, karena dia langsung bilang try the string method. Berarti jawabannya C ada. Applying a spray, nah spray tadi kita udah jawab dan kita masih ingat ada di punyanya Dika Tarman ya, karena dia bilang spray a little around the ring. Berarti yang E itu adalah yang tidak ada ya, asking for professional jeweler for help. Kalau ini malah meminta bantuan profesional dari orang tuh yang ahli dalam perhiasan ya. Nah, ini ada kurang tepat karena tadi itu yang jeweler itu hanya disebut sebagai bahwa ternyata ER staff sama jewelers itu sering menggunakan Windex.
Nah, tapi kan bukan berarti kita minta bantuan mereka ya, kita hanya bilang jeweler suka memakai Windex. Jadi jawabannya adalah E yang not mentioned. Oke, sekarang let's go to number 6. Which of the following statements best restates Samudra Pakhan commentary? Nah, berarti tadi punya Samudra Pakhan, itu kan tadi dia memberikan saran ya. Sarannya itu ada 2, itu tunggu kita sober, sadar dari pengaruh alkohol. Sama yang kedua adalah mencari bantuan medis ya, kalau misalnya sudah kita sober, gitu. Nah, berarti jawabannya apa? Kita lihat dari yang A. Alkohol itu bisa membuat fingers kita jadi bengkak, maka kita harus hindari rings ketika sedang meminum. Nah, ini salah, ngebawa makna lain. Dia nggak bilang tuh kita harus hindari penggunaan ring kalau kita lagi minum-minum. Jadi yang A itu eliminasi. Alkohol bisa menyebabkan bengkak, so waiting it out could help. Jadi dengan kita tunggu sebentar, itu bisa membantu. So, medical aid might still be needed. Nah, walaupun demikian, bantuan medis itu masih harus kita butuhkan. Nah, itu sama ya, karena itu sesuai dengan 2 poin yang dibicarakan Samudra Pakhan. Sober dan bisa bantu medical help. Nah, ini ada sinonim dari help ya, teman-teman. Kadang-kadang kalau di teks itu nggak menggunakan kata yang sama, tapi sinonimnya. Dan ini help sama aid, itu bersinonim yang cukup umum digunakan di SNBT. Sama satu lagi itu ada assist. Nah, assist juga artinya membantu. Itu sinonim dari help. Sekarang kita ke C, coba cek. Swelling after alcohol is usually from circulation issues, not directly from the alcohol itself. Nah, dia lagi nggak bilang juga ya, kalau pembekakan setelah alkohol, itu karena isu sirkulasi, bukan dari alkoholnya sendiri. Salah, itu bukan poin dia. Waiting is one choice. Nah, jadi kalau mendukung itu ada pilihan seseorang, tapi kita harus menggunakan trik ice sama oil. Ini menyimpang ya, karena nggak disebut dia pakai metode itu. Terakhir, karena swelling oleh alkohol itu bertahan lama, last long, most suffering must be taken off by professionals. Nah, kalau ini malah bilang, semua swelling dari alkohol itu pasti bertahan lama, jadi wajib banget butuh bantuan profesional. Salah ya, karena kalau kita di sini, penggunaan medical help itu kalau dibutuhkan saja ya, kalau ternyata udah tunggu, ternyata masih ada. Jadi yang E kurang tepat. Nah, yang B itu yang jawabannya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita let's go to the last question dari opinion thread. Pertanyaannya, based on the thread, which strategy appears most practical for safely removing a stock ring without causing damage? Nah, kita dimilih nih, tadi kan kita udah lihat strateginya. Tapi kita harus pilih mana strategi yang paling praktis untuk safely remove, berarti yang paling aman. Dan yang kedua, tanpa causing damage, tanpa adanya kerusakan. Nah, kita coba lihat dari masing-masing opsi mana yang aman dan tanpa kerusakan. Kalau yang A itu immediate force. Immediate force itu berarti ada pemaksaan yang tiba-tiba untuk dikeluarkan dari ring. Ringnya tuh dari jari kita. Nah, ini adalah bisa nggak aman ya teman-teman, karena membuat ring kita itu jadi ngestak dan kita jadi sakit jarinya. Kalau yang B, dual action spray, berarti menggunakan spray karena bisa mengurangi bengkak dan juga memudahkan pergerakan. Nah, itu betul banget ya, karena kalau pakai spray itu aman, iya. Terus selain itu juga tanpa kerusakan juga iya, teman-teman. Oke, nah berarti jawabannya udah pasti yang B. Ditambah lagi, kalau kita lihat dipunyai di Katarman, itu disebut mereka praktis karena nggak berantakan kalau dibandingkan penggunaan mentega atau minyak. Nah, berarti kan praktis ya, teman-teman. Sekarang yang C, cutting tools. Nah, kalau kita memotong ringnya, kan itu berarti ada kerusakan, teman-teman. Oke, berarti yang C bukan. Kalau yang D menggunakan sabun dan air hangat. Nah, kalau ini adalah mereka aman tanpa kerusakan, tapi kalau kita bandingkan dual action spray, dia masih kurang praktis karena ada mess-nya ya, atau ada berantakannya. Sedangkan kalau action spray kan langsung diberi spray saja. Gak perlu kita mengeluarkan hal-hal yang tadi, less messy dan butter or oil. Terus yang E, waiting passively. Nah, kalau misalnya nunggu secara pasif, kita bakal sakit ya, jadi nggak aman. Oke, berarti jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang let's go to number 8 to number 13. Di sini ada teks topiknya scientific, jadi teman-teman stay tune terus. Kita bakal bahas bareng-bareng dan jangan lupa untuk pause videonya kalau teman-teman ingin kerjain bareng-bareng juga. Oke, let's go to number 8.
Pertanyaannya adalah, which of the following is not an advantageous characteristic of the lithium-ion battery according to text 1? Nah, berarti kita mau tahu nih, yang kira-kira bukan termasuk karakteristik yang bermanfaat dari lithium-ion battery. Kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman berarti scanning aja 3 kata kuncinya, dan di sini ada kita cukup 2 kata kunci aja itu udah cukup ya, karena sisi manfaat dari lithium-ion batteries. Nah, terkadang kalau di soal-soal SNBT, itu tuh dia nggak langsung kita scan kata kuncinya langsung ketemu. Jadi kadang tuh nggak langsung pakai kata advantages secara langsung. Biasanya kita bisa hafalkan beberapa sinonim yang umum ya. Kayak advantages, itu kan bisa misalnya benefit ya teman-teman, manfaat. Terus juga bisa positif aspek positif, atau kadang juga bisa favorable. Nah, ini beberapa yang umum. Jadi kita bisa cari tuh 2 kata kunci tersebut, sinonimnya dan juga lithium ion battery. Sekarang kita coba lihat dari yang text 1 ya teman-teman, paragraph 1. Di sini ada kata lithium ion batteries. Apakah udah ada manfaatnya? Belum, dan ternyata ini baru ada di kalimat yang berikut ini ya. Lithium ion battery itu ternyata punya karakteristik yang favorable. Nah, di sini apa aja tuh favorable? Ada rechargeability, high energy per mass, terus ada a fairly long cycle of life, moderate to good thermal stability, sama relatively low cost dan good power capability. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, the ability to be recharged. Itu betul karena ada kata rechargeability di kalimat tersebut ya, teman-teman. Terus yang zero heat generation during use, berarti ada generasi panas yang 0. Di sini ada nggak zero heat generation? Tidak ada ya, teman-teman, nggak masuk ke karakteristik ya. Jadi ini udah jawabannya yang B. Eliminasi. Kalau yang relatively long lifespan, hidupnya yang panjang secara relatif, itu betul ya, karena kalau di sini dia menggunakan katanya fairly long cycle. Terus yang E, moderate to good thermal stability, itu disebut langsung ya, moderate to good thermal stability di kalimat yang ini. Jadi kalau kita lihat ini masih true, terus ada relatively low cost, itu juga disebut secara eksplisit ya, jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Sekarang let's go to number 9. Since lithium is more blah 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 in the negative electrode than in the positive electrode, lithium ions move from the negative to the positive electrode through the electrolyte. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman yang mau menjawab suatu kalimat yang rumpang, itu kalimatnya tuh eksplisit disebut di paragraf. Jadi kita harus scanning kata kunci utamanya nih. Nah, di sini kata kunci utamanya cukup teman-teman baca yang since lithium is more-nya aja. Terus kita lihat dari text 1, text 2. Di text 1 apakah ada kata since di sini? Belum ada ya since-nya. Paragraf kedua juga belum ada. Paragraf ketiga juga tidak ada, berarti kita lihat yang di text 2. Nah, di text 2 itu ada kata Oke, belum ada. Terus di text 2 yang paragraf 2, di sini ada since lithium is more weakly bonded in the negative dan in the positive electrode. Sama ya kalimatnya, eksplisit seperti di soal. Berarti jawabannya ada weakly bonded, yaitu adalah yang D ya teman-teman. Sekarang let's go to number 10. Pertanyaannya adalah the word scarce in text 1 is closest in meaning to. Ketemu lagi soal sinonim. Tipsnya gimana? Kita baca dulu kalimat yang mengandung kata scarce-nya tersebut ya. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kalimatnya descriptions of the chemical processes in LIBs are commonplace. Jadi katanya deskripsi tentang proses kimia di LIBs ini tuh sebenarnya udah umum. Tetapi katanya penjelasan yang convincing atau meyakinkan itu adalah masih scarce. Nah, berarti di sini kan ada pertentangan ya, pakai but. Dia itu umum, tetapi kalau penjelasan yang meyakinkan tuh scarce. Berarti lawannya umum tuh apa teman-teman? Jarang ya, atau masih langka, atau terbatas. Berarti kalau misalnya teman-teman udah ngelihat ada conjunction yang sifatnya pertentangan seperti but, atau however, atau misalnya kadang juga suka pakai in contrast, atau pakai while, itu menunjukkan pasti ada hubungan yang antonim. Kita lihat dari yang A, abundant itu artinya melimpah. Ini justru sinonim ya, bukan sinonimnya dari umum, bukan antonimnya. Limited itu artinya terbatas. Terbatas sama jarang sama nggak? Sama ya. Jadi jawabannya adalah B.
Kalau kompleks itu artinya rumit. Kalau reliable itu artinya dapat diandalkan. Itu nggak masuk akal ya teman-teman. Kalau detailed itu artinya terperinci. Nah, berarti jawabannya adalah yang B, teman-teman, terbatas. Sekarang let's go to number 11. Pertanyaannya adalah relationship hubungan antara text 1 sama text 2. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman, itu langsung aja baca full paragraph text 1, full paragraph slash paragraph, tapi yang tengahnya itu coba kalimat pertama sama kalimat terakhirnya. Untuk yang text 1, coba kita baca yang text 1 dulu ya. Dia sedang mendefinisikan LIBs itu merupakan pengubah energi elektrokimia ya, electrochemical energy converters, yang ternyata punya peran yang penting ya untuk kehidupan sehari-hari. Terus katanya mereka juga bisa untuk menyimpan secara intermittent untuk energi terbarukan. Selain itu, dia juga punya karakteristik nih kayak rechargeability, high energy, very long cycle life, thermal stability, terus juga harga murah, low cost, sama good power capability. Berarti kalau kita lihat di paragraf 1 itu sedang ngebahas apa nih? Sedang ngebahas definisi dan juga fungsi dari lithium ion batteries. Sekarang kita lihat di paragraf 2. Deskripsi dari proses kimianya itu sebenarnya umum, tetapi penjelasan yang meyakinkan tuh masih jarang, scarce. Oke, berarti dia sedang menentang ternyata sekarang tuh belum ada penjelasan yang detail dan terperinci dari lithium ion batteries. Terus di last sentence-nya sebut US Department of Energy itu ternyata bilang LIBs itu bekerja karena electrolytes itu membawa positively charged lithium ions dari anode to cathode, but such an active role of the electrolyte is not supported by technical literature. Nah, di sini ada kata not supported by technical literature. Jadi ternyata semua peran tersebut tuh masih belum ada bukti atau literatur penelitian yang teknisnya. Nah, berarti kan di sini masih ada keterbatasan ya dari penjelasan LIB ini. Berarti yang paragraf itu kita bilang aja ada keterbatasan. Sekarang kita lihat yang paragraf terakhir, walaupun analisis dari thermodynamics kimia itu adalah bergantung pada perbedaan Gibbs free energy dan juga potensial kimianya dari lithium atoms di electrodes, tetapi ada researcher lain nih yang ternyata mengajukan penjelasan dari sisi potensi kimia dari elektron. However, akan tetapi ini tetap meninggalkan adanya kontribusi nih dari potensi kimia lithium ions. Nah, berarti kan walaupun sebenarnya dari peneliti udah banyak ya berargumen, tapi masih ada kekurangan karena ada kata leaves out a contribution. Berarti masih ada kurangnya kontribusi dari potensi kimianya. Nah, dari sini kita udah kelihatan nih kalau text 1 itu sedang mengkritisi bahwa lithium ion batteries tersebut tuh masih ada keterbatasan dalam penelitian, kekurangan pembahasannya juga. Jadi makanya dia berargumen di text 1 ini. Sekarang kita lihat yang text 2, apa bedanya? Nah, text 2 itu kita kalau misalnya relationship cukup baca kalimat pertama dan akhirnya aja. Karena kita udah tahu topik yang dibahas oleh si pembicara ini. Nah, sekarang kita lihat dari kalimat pertamanya. While most household lithium-ion batteries consist of single electrochemical cell generating a cell voltage around 3.4 volts, batteries providing higher voltage can be constructed from several such as electrochemical cells in series. Jadi katanya dia lagi ngasih tahu tuh, consist itu kan berarti strukturnya ya, berisi. Jadi katanya baterai lithium ions yang ada di rumah tangga tuh sebenarnya berisi dari sel elektrokimia yang single, cuma satu. Dan voltage-nya tuh kisaran 3,4 volt, dan baterai itu bisa memberikan voltage yang lebih tinggi kalau dikonstruksi dari electrochemical cells yang ada di series. Berarti lagi ngebahas strukturnya nih dari baterai ini. Terus di last sentence saya bilang, a typical cell consists of two electrodes. Nah, dia lagi ngasih tahu consist lagi, berarti kan lagi ngebahas struktur lagi ya. Kalau consist. Jadi dia bilang sel ini tuh mereka strukturnya ada dua electrodes. Ada yang negatif, ada yang positif, ada separator, pemisah antara electrodes, sama electrolyte yang ternyata fungsinya untuk mengadakan ions, bukan electrons. Nah, itu sebenarnya udah cukup kita tahu ini lagi ngebahas struktur karena ada kata consist. Terus di paragraph 2, discharging the lithium ion battery can have lithiated graphite negative electrode atau anode, and an iron phosphate positive electrode atau cathode. Nah, jadi Anda nggak tahu nih kalau lithium ion battery yang ternyata itu melepaskan, itu bisa memiliki dua hal ini nih,
Anode sama cathode ya, kutub negatif sama kutub positif. Lagi ini ngebahas strukturnya. Terus di last sentence-nya dia bilang, electrons itu bisa berpindah nih melalui sirkuit eksternal, di mana mereka bisa menunjukkan cara kerja elektrik. Sedangkan kalau di positive electrode, mereka bisa menerima hampir sebagian besar dari iron ya, FePO4 in conjunction with Li plus uptake. Jadi dia lagi ngasih tahu mekanisme elektron tersebut berpindah. Nah, berarti kalau teks itu lebih sifatnya deskriptif ya, karena ngebahas struktur dan juga mekanisme. Berarti kalau deskriptif, pasti pilihannya ada kata kayak to describe, atau to present, atau misalnya to highlight. Sedangkan kalau teks 1 itu sedang melihat kalau saat ini penjelasannya masih kurang. Berarti pasti to criticize, atau misalnya adalah to argue, atau bisa juga to challenge. Itu menunjukkan dia sedang menantang. Nah, kita lihat dari yang A. Ada kata criticize, jadi fungsinya untuk mengkritisi penjelasan dari lithium ion batteries, betul. Teks kedua mendeskripsikan struktur dan operationnya di detail. Nah, ini adalah jawabannya ya teman-teman, karena mencangkup teks 1 sama teks 2. Kalau yang kedua itu salah, karena malah baik itu teks 1 sama 2, itu sama-sama berargumen. Salah, karena kalau teks 2 di sini nggak berargumen sama sekali. Kalau yang C, katanya teks 1 berfokus hanya ke penerapan praktis, sedangkan teks 2 ngebahas manfaat ekonomi. Salah, kita nggak ngebahas manfaat ekonomi, karena kalau manfaat ekonomi kan biasanya berkaitan dengan misalnya dia bisa membawa keuntungan, atau misalnya jadi produksinya tuh lebih cepat, dan sebagainya. Jadi itu bukan. Yang D, itu katanya teks 1 ngebahas sejarah. Itu udah dari awal udah salah, karena kalau sejarah pasti ngebahas kronologi. Kalau yang E, itu menjelaskan mekanisme kimia. Salah, karena di teks 1 sama sekali nggak ada mekanisme, nggak ada proses, hanya bilang bahwa penjelasan saat ini itu masih kurang lengkap ya membahas lithium ion batteries. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang number 12, what is the purpose of text 2? Tadi kan kita udah baca ya, text 2 itu adalah dia sedang mendeskripsikan struktur dari si lithium ion batteries beserta mekanismenya. Berarti pilih tuh opsi yang kayak to describe, to present, atau misalnya to explain, to highlight. Coba kita dari A, B, C, D, E. Yang A udah pasti salah karena kita nggak sedang berargumen. Yang B, to compare, kita nggak sedang membandingkan karena kita cuma ada satu baterai aja di sini. Kalau membandingkan tuh biasanya ada baterai A sama baterai B. Terus dilihat sisi-sisinya apa yang berbeda. Yang C, mungkin jawabannya karena ada describe. Yang D ada kata highlight, jadi mungkin juga. Nah, kalau yang E itu adalah to challenge. Nggak ada kita sedang menantang. Nah, tinggal kita baca nih, apakah kita to describe atau to highlight. Penjelasannya di sini adalah untuk mendeskripsikan struktur dan mekanisme kerja dari typical lithium ion battery cell. Ini betul ya, karena kita memang dari tadi ngebahas struktur dan mekanisme. Sedangkan kalau yang D, itu katanya menyoroti manfaat ekonomi dan manfaat lingkungan. Again, kita nggak ngebahas keuntungan ekonomi dan nggak ngebahas juga apa sih dampak positifnya untuk lingkungan. Berarti jawabannya adalah C ya teman-teman. Sekarang let's go to the last question dari teks yang ini. Pertanyaannya adalah the author introduce the main topic of text 1 by. Nah, kalau udah menanyakan cara mereka itu mengenalkan topik, itu cukup baca tipsnya ada di paragraf pertama. Kenapa? Karena kan paragraf pertama itu masih introduction, teman-teman. Pengenalan. Jadi, coba dibaca lagi tadi yang paragraf ke-1-nya. Di sini ada definisi lithium batteries itu apa? Dia converters atau pengubah energi elektrokimia. Dan ternyata bisa digunakan di kehidupan sehari-hari ya, in everyday life. Terus juga katanya untuk renewable energy, itu bisa digunakan. Mereka punya karakteristik yang bermanfaat nih, dikasih tahu ya. Bisa dicas kembali, energinya tinggi, terus juga siklus hidupnya panjang, stabilitasnya juga cukup baik ya teman-teman. Berarti di sini adalah dia sedang memberikan definisi manfaat dan karakteristiknya. Kita lihat dari yang A. Nah, memberikan daftar keterbatasan dari teori sebelumnya. Salah, kita nggak ngasih tahu ya keterbatasannya apa. Terus yang B, mempresentasikan deskripsi umum dari lithium battery dan juga signifikansi di dunia nyata. Betul banget ya yang B. Kalau yang C,
itu comparing. Nah, sedang membandingkan dengan alternatif energi lainnya. Salah ya, kita cuma satu baterai aja di sini. Kalau yang D, mempertanyakan beberapa pertanyaan teknis. Salah, nggak ada pertanyaan. Yang E hanya fokus ke eksperimen tertentu. Nah, di sini disebut nggak ada eksperimen tertentu. Tidak ada ya, jadi jawabannya adalah B, general description, dan juga signifikansinya ke dunia nyata. Oke teman-teman, sekarang let's go ke part ketiganya. Kita bakal ngebahas untuk soal nomor 14 sampai 20, so stay tune. Oke teman-teman, let's go to number 14 to number 20. Number 14 adalah which of the following statements best restates the first sentence of text 4. Berarti menanyakan restatement ya, atau parafrase dari kalimat awal. Nah, coba kita zoom in. Nah, ini kan kalimatnya sangat kompleks ya, teman-teman. Tapi kita lihat aja, ini hubungannya tuh kan sebab akibat ya. Karena ada kata driven by, itu makanya gas turbine marketnya itu menjadi adanya mengalami ketidaksesuaian antara supply sama demand, penawaran dan permintaan yang serius. Makanya harganya jadi tinggi. Nah, berarti kita tulis dulu sebabnya apa di sini cause-nya. Adanya permintaan yang tinggi ya. Dari apa? Dari listrik electrification. Ternyata itu bisa meningkatkan adanya harganya meningkat jadinya gas turbinnya. Gitu. Karena nggak kesesuaian antara supply sama demand-nya. Nah, terus higher demand electrification tersebut itu karena mereka punya data centers nih. Jadi listrik yang tinggi itu tuh untuk data centers-nya. Itu yang maksudnya untuk AI ya di sini pusat datanya. Nah, berarti di sini itu apa? Kita lihat dari yang A. Kalau yang A adanya peningkatan yang tinggi atas tenaga ternyata telah changing the data centers. Telah mengubah data centers. Salah ya, padahal kan data centers tuh penyebab dari peningkatan yang tinggi dari permintaan atas listrik. Jadi yang A itu salah. The gas turbine industry has been driving data centers. Nah, ini malah kebalik, malah industri gas turbin itu ternyata telah mendorong data centers itu adalah tetap berkembang. Salah ya, justru di sini karena ada data centers justru gas turbin harganya jadi naik. Terus yang C, permintaan gas turbin itu telah berubah. Kenapa? Penyebabnya? Oh, karena adanya pertumbuhan data centers, makanya ada perubahan market nih di AI workloads yang ternyata butuh tenaga yang tinggi. Itu betul banget ya, karena kalau tadi itu hubungannya sebab akibat nih, di kalimat asal yang ini jadi akibatnya dulu, gas turbinnya meningkat, yaitu disebabkan oleh growth data center. Berarti jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Kalau yang D, itu ngebawa kata baru. Gas turbine market itu merupakan tenaga utama. Nah, ada yang bilang nggak dia tenaga utama di sini? Tidak ada ya, jadi kita eliminasi. Power needs have been increasingly driven by gas turbine. Salah nih, karena dia malah bilang kebutuhan listrik itu ternyata didorong oleh ada gas turbine market yang ternyata berubah. Salah ya, justru tadi gas turbine market itu berubah karena ada kebutuhan power. Jadi jawabannya adalah yang C ya, dibalik aja akibatnya jadi tadi sebab akibat jadi akibat sebab. Sekarang number 15. Which of the following statement is false according to text 4? Nah, kalau ketemu soal seperti ini, false, caranya jangan lupa ya, kayak yang tadi kita udah bahas, adalah scanning tiap opsinya. Cara scanning itu gimana? Pilih yang kira-kira kata kuncinya tuh spesifik ya. Misalnya kayak di sini yang A, itu ada Vernova, Siemens Energy, sama Mitsubishi. Ternyata dia adalah manufaktur yang ternyata telah dilaporkan berinvestasi untuk mengatasi adanya kekurangan supply. Ada nggak yang menyebut seperti itu? Ada di paragraf kedua nih, ada G Vernova, terus ada Siemens Energy, ada Mitsubishi, di mana mereka itu adalah ya berinvestasi untuk mengatasi ada kekurangan supply. Jadi ini nggak false. Kalau yang B, nah di sini gampang nih kita pilih kata kunci yang spesifik ya karena ada angka. Jadi kita cari aja nih, benar nggak nih? Kalau angka ini itu adalah untuk heavy duty gas turbines untuk keseluruhan project. Kita sekarang dari paragraf ke-1. Paragraf ke-1 bilang 24 and 30 heavy duty gas turbines itu hanya untuk first stage. Berarti tahap awal aja, bukan di entire project. Jadi ini salah di kata ininya ya teman-teman. Jadi yang B itu adalah jawaban yang false.
Sekarang kita lihat yang C. Gas turbine market itu menjadi bottleneck hot section component. Nah, coba cari bottleneck sama hot section. Itu ada ya di sini, ada kata bottlenecks in hot section component. Berarti yang C disebut. Kalau yang D, the gas turbine market itu masih terbatas karena kurangnya pekerja dan hot section. Itu ada di paragraf ketiga juga ya, ada shortage of skilled worker sama bottlenecks in hot section component. Sekarang yang E, itu ada disebut Wood Mackenzie itu memprediksi forecast adanya peningkatan 96% di data center. Kita cari 96% ada di mana? Nah, di sini itu ada di paragraf ke-1 ya. Ternyata 96% karena AI dan cloud growth itu menjadi fastest growing. Jadi yang E masih disebut, jawabannya adalah yang B yang false. Sekarang let's go to number 16. Ada the word surge in this domain. Surge is shown by major projects such as SB Energies and blah blah blah. Nah, jadi kalau misalnya ternyata nih katanya itu adalah dekat dengan pronoun, kayak di sini kan ada kata this ya. Berarti itu tuh maksudnya merujuk ke sebelumnya. Jadi kita baca konteks yang sebelumnya nih. Kalau kita melihat di sebelumnya kan ada peningkatan listrik data center itu meningkatnya 96% dari 2026 ke 2031. Karena AI sama cloud growth itu tuh sekarang merupakan sumber yang berkembang dengan cepat. Berarti teman-teman, pilih yang kira-kira maknanya tuh yang berkembang dengan cepat secara tiba-tiba ya. Karena di sini 2026 ke 2031 itu cepat banget karena meningkatnya 96%. Kalau yang A itu artinya ada pergerakan yang disebabkan oleh kerumunan orang. Salah ya, kita nggak sedang ngomongin kerumunan orang. Yang B, peningkatan atau pertumbuhan. Nah, ini konteksnya lebih positif. Dan biasanya lebih, maksudnya dia sinonimnya ke improve ya. Jadi ada perkembangan. Nah, kalau di sini apakah perkembangan? Bukan, ada yang lebih tepat lagi karena ada peningkatan yang masif dan tiba-tiba. Terus yang C, movement toward a better condition. Ada pergerakan ke kondisi yang lebih baik. Salah ya, bukan nuansa di situ. Karena kalau better condition itu biasanya tuh jadi misalnya progress katanya ya, atau misalnya improve. Nah, itu kan di sini nggak ada yang menunjukkan ke better condition. Berarti jawabannya adalah D ini, ada peningkatan yang sangat kuat secara tiba-tiba. Nah, itu sama seperti surge. Kadang, surge juga kalau dia tuh banyak sinonim lainnya, seperti misalnya kayak spike, itu juga merupakan sinonim dari surge yang cukup umum. Nah, berarti yang D itu jawabannya. Kalau yang E itu growing process of something. Nah, kalau proses itu biasanya lambat. Sedangkan kalau di sini kan cepat ya, 96% itu kisaran 2026 sampai 2031. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Oke, sekarang let's go to number 17. Text 3 itu menyebut ada laporan dari Wood Mackenzie itu untuk apa sih? Kita scanning nih, Wood Mackenzie itu ada di mana? Wood Mackenzie itu adalah di paragraf ke-1. Jadi dia bilang, karena adanya permintaan elektrik yang banyak, karena data center, makanya gas turbine market itu ada ketidakcocokan nih antara penawaran dan permintaan. Makanya harga jadi tinggi berdasarkan laporan ini. Terus laporan ini menyebutkan US gas turbine market itu ternyata mengalami scarcity, kelangkaan di manufaktur dan pertumbuhan permintaan. Nah, berarti kan kalau kita lihat di sini laporannya tuh mendukung ya argumennya penulis yang bilang ternyata di sini tuh ada mismatch antara supply and demand. Berarti jawabannya apa? Kita lihat dari yang A, support the argument tentang gas turbine market imbalance. Nah, ini betul banget karena mendukung argumennya penulis bahwa ada ketidakseimbangan antara pasar gas turbin tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Kalau yang B itu malah menyebutkan faktor-faktor di baliknya permintaan yang tinggi. Nah, kalau faktor tuh pasti dijabarkan detailnya ya penyebabnya. Di sini tidak ada. Kalau C, itu mendeskripsikan perubahan yang terjadi di gas turbine market. Ini kurang lengkap, karena kalau cuma mendeskripsikan aja, nggak ada argumennya. Sedangkan kalau di sini kan kalimat pertamanya ada argumennya ya teman-teman. Terus yang D, memberikan solusi. Apakah ada solusi atau saran? Tidak ada. Di sini masih lagi menjabarkan masalahnya. Highlight the importance of global manufacturing capacity. Ini juga bukan, kita nggak sedang ngebahas pentingnya adanya kapasitas dari manufaktur global. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Sekarang let's go to number 18. Di sini ada kalimat rumpang. Kuncinya adalah teman-teman harus scanning kata kunci yang utamanya ya. Kalau di sini kan ada procurement strategy,
dan juga adanya supply limitations. Nah, kita lihat dari text tree apakah ada procurement strategy dan supply limitation. Tadi paragraph 1 kita udah baca ya, dan di situ nggak ada yang ngebahas hal tersebut. Kita lihat pelan-pelan di paragraph 2, dan di sini tuh ada kata procurement strategy. Nah, katanya di sini telah merubah market yang tadinya pakai fuel economics itu menjadi procurement strategy dan juga project viability. Berarti kalau di sini keputusan di market gas turbin itu sekarang lebih ke strategi procurement dan juga kelayakan proyek ya, project viability atau visibility di sini pakai sinonimnya, dibanding pasti fuel economics. Nah, berarti di sini fuel economics mana jawabannya adalah yang A ya, fuel cost considerations. Berarti jawabannya adalah yang A, teman-teman. Sekarang let's go to number 19, ketemu lagi soal yang sifatnya itu adalah sinonim ya. Karena di sini ada penggunaan kata shortage di second paragraph text tree. Karena di sini ada pronoun lagi pakai di supply shortage, berarti penawaran yang shortage ini pasti merujuk ke kalimat sebelumnya. Jadi kalau kita lihat gas turbin itu ternyata telah bertanggung jawab nih atas 20-30% project yang menghabiskan kombinasi siklus project dan bahkan simple cycle projects. So they are by far the biggest factor in gas plant cost gitu. Mereka merupakan faktor terbesar nih di pembangkit gas yang dikeluarkan tersebut. Nah, berarti kan kalau di sini belum masih jelas ya gas turbinnya itu apa. Jadi shortage itu adalah maksudnya yang ada di laporannya di sini nih McKinsey. Karena dia bilang ternyata turbin market itu menghadapi adanya kelangkaan dan juga karena pertumbuhan permintaan. Berarti kan supply shortage itu maksudnya kelangkaan ya teman-teman. Berarti jawabannya apa? Kalau impact artinya dampak, kalau abundance itu artinya melimpah, scarcity itu betul karena artinya adalah sesuatu yang langka, sama seperti yang di sini. Increase itu meningkat, demand itu artinya permintaan. Nah, berarti jawabannya adalah C ya teman-teman, scarcity. Sekarang let's go to number 20. Number 20 itu adalah what is the main idea of text tree. Berarti kita baca kalimat pertama sama kalimat terakhirnya, masing-masing paragraf. Oke, itu adalah tips untuk main idea ya teman-teman. Baca kalimat pertama dulu dari yang text tree paragraf 1-nya. Karena ada listrik permintaan meningkat dari data centers, ada ketidakcocokan antara supply dan demand, alhasil harga itu jadi tinggi nih tahun 2027. Terus di last sentence-nya bilang, ternyata this has pushed prices menjadi record highs, jadi menekan harganya tuh jadi sangat tinggi. Dan market itu berekspektasi ternyata di sini bisa mencapai $600 per kilowatt tahun 2027, dan itu ada peningkatan 195% sejak 2019. Nah, berarti kan di sini ada peningkatan harga yang sangat drastis karena ada ketidakcocokan antara supply and demand ya, teman-teman. Terus yang kedua itu disebutkan, kalimat pertamanya, gas turbine itu bertanggung jawab nih atas estimasi dari 20-30% dari project. Karena ada project yang dari combined cycle atau simple cycle, makanya dia faktor terbesar kalau dalam pembangkit gas ini. Nah, berarti ini lagi ngejelasin peran pentingnya dari gas turbin ya, teman-teman. Terus di last sentence-nya menyebutkan turbine orders, berarti permintaan turbin, itu diekspektasikan bakal peak. Peak itu puncaknya di 2026, karena banyak developers yang ingin mengamankan peralatan nih, sebesar 63 gigawatt dari kapasitas gas additions dari 2026 sampai 2030. Berarti, apa ini kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ada keterbatasan dari turbin gas ini ya teman-teman. Karena banyak permintaan yang tinggi dari tadi penyebabnya data center. Berarti coba kita lihat yang dari A. Kalau A itu, expected gas turbine order itu bakal sangat puncaknya 2026 untuk masa depan mereka. Ini terlalu sempit, karena hanya disebut di paragraf kedua aja. Kita bukan ngebahas hanya hal tersebut aja. Yang B, manufacturers itu bakal meluaskan gas turbin produksi kapasiti mereka supaya bisa cocok nih dengan permintaan yang meningkat. Salah ya, justru kita nggak mungkin bisa meningkatkan tuh dari hal tersebut, karena kan gas turbinnya aja jadi mismatch sekarang kondisinya. Terus yang C, manufaktur gas turbin itu memproduksi lebih banyak alat dibanding dibutuhkan, sehingga jadi oversupply. Salah, karena di sini masalahnya bukan oversupply, kelebihan, tapi justru kekurangan ya.
Karena di sini ada kata mismatch between supply and demand, makanya harganya bisa tinggi sampai 2027. Sekarang kita yang D. Adanya keterbatasan dari gas turbin dan peningkatan adanya permintaan listrik dari data centers itu meningkatkan adanya kelangkaan supply nih dan mengubah keputusan antara pertumbuhan proyek. Nah ini lengkap banget ya karena ngebahas dari paragraf ke-1 tuh tentang ada peningkatan permintaan tapi terbatas, terus akhirnya jadi mengubah keputusan dari perkembangan proyek mereka. Kayak tadi kan developersnya bakal secure equipment, terus mereka itu bakal membelinya 63 gigawatt. Kan itu merupakan mengubah keputusan mereka ya dalam project development. Berarti jawabannya adalah D, teman-teman. Kalau yang E, turbine market dari gas ini has experienced major transformation karena ada supply shortage. Nah, kita nggak sedang ngebahas transformasi yang besar ya dalam membuat keputusan, karena kita lebih luas ada latar belakangnya dulu sama apa dampaknya kepada para orang-orang yang menggunakan hal ini. Berarti jawabannya adalah D ya teman-teman. Well, that's all guys, itu adalah tadi pembahasan LBE, TO PAMIFAI yang ke-18. Kira-kira next video bakal bahas apa lagi, ditunggu terus. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan dengan update-nya. Thank you so much for watching this video and see you in the next video. Bye-bye.